Dan apa yang kami katakan, satu kali kami tahu akan jadi kenyataan. Kemuliaan-Mu Tuhan akan mengatasi bumi, mengatasi semua yang ada, mengatasi pergumulan kami, mengatasi apapun dan siapapun dalam hidup kami. Karena sungguh Engkaulah segala-galanya bagi hidup kami. Sekarang sore ini hamba berdoa demi nama Yesus. Engkau curahkan isi hati-Mu, Engkau alirkan akan kuasa dan kehendak-Mu Tuhan. Hamba berdoa berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian. Karena itu yang membuat kami sanggup mengerti akan isi hati-Mu. Hamba berdoa tidak satu orang pun yang tinggalkan tempat ini dalam keadaan yang sama. Engkau mengubah kami from glory to glory. Dan Engkau akan memberkati kami. Dan kami pulang sebagai pribadi yang berbeda. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang diberkati berkata, amin. Nah, apa yang saya mau bagikan pada hari ini, saya mau Anda simak dengan baik. Saya mau bicara dari hati ke hati, supaya kita ini bisa mengerti arahnya mau apa sebetulnya kita sebagai gereja. Coba buka dalam Ulangan pasal yang keempat. Silakan lihat dulu Ulangan pasal yang keempat. Nah, sebelum saya tunjukkan ayatnya, saya mau sampaikan beberapa hal dulu. Ulangan pasal yang keempat. Yang sudah ketemu Ulangan 4, katakan amin. Nah, sebelum kita baca, saya mau beritahu Anda begini. Ada satu bangsa di dunia ini yang sangat unik sekali karena tidak ada duanya, yaitu bangsa Israel. Oleh karena bangsa ini dibangun oleh Allah sendiri. Sengaja Tuhan itu kasarnya ya, membiakkan bangsa ini, ya, dibiakkan begitu rupa, kemudian dikasih tanah. Di situ kemudian lahirlah negara Israel. Dari mana kita berkata dibiakkan, Pak? Sederhana. Yakub punya 12 anak laki-laki. Waktu kelaparan sebelumnya terjadi, Yusuf dikirim ke Mesir. Dia berkuasa, kemudian keluarga Yakub dibawa ke Mesir, ditaruh di tanah Goshen. Tanah itu tidak ada orang Mesir mau di sana. Padahal tanah itu suburnya luar biasa. Selama lebih dari 400 tahun, dari 12 anak laki-laki Yakub ini, mereka beranak pinak, dibiakkan. Banyak sekali. Wah, anak banyak luar biasa. Anak beranak. Akhirnya, dari sekian puluh dalam sekian ratus tahun itu, menjadi lebih dari 2 juta orang. Setelah cukup banyak, dia berkata, sekarang pindahin. Dibawa 40 tahun, diungsikan Tuhan, dipindahin, diberikan tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Bangsa-bangsa lain dihalau, mereka dimasukkan. Lahirlah negara Israel. Lahirlah bangsa Israel. Yang memberi nama Tuhan, yang memberi tanah Tuhan. Nah, lebih hebatnya lagi, yang memberikan tatanan kehidupan juga Tuhan. Nah, ternyata kita belajar, perjanjian lama merupakan bayang-bayang, perjanjian baru merupakan penggenapannya. Nah, seperti apa Tuhan menata akan kehidupan mereka? Lihat pada ayat yang pertama, di Ulangan pasal yang keempat tadi. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang telah diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengah semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Ayat 6, perhatikan. Lakukanlah itu dengan setia, yaitu segala perintah tadi, lakukanlah dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata,
Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. 7. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan yang demikian adil, seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Nah, berhenti dulu. Alkitab mengajarkan Tuhan itu memberikan aturan. Dia berikan hukumnya. Nah, hukum yang ternyata adalah firman Tuhan itu, kalau Anda baca, ternyata Alkitab berkata, kalau didengar bangsa lain, akan membuat orang berkata, ini hukum sangat adil. Yang kedua, ini membuat kita jadi umat yang bijaksana dan yang berakal budi. Ditambah dengan Tuhan begitu dekat dengan umatnya. Nah, ini hukum sebetulnya berlaku juga buat kita. Orang yang mengaku percaya kepada Yesus, Anda harus tahu, Yesus kita sangat dekat dengan kita. Sangat dekat. Sampai orang berkata, bangsa mana yang punya Allah sedemikian dekat seperti mereka. Waktu mereka memanggil nama Tuhannya, Tuhan begitu dekat dengan mereka. Ini merupakan hal yang luar biasa. Banyak orang, dengerin baik-baik, untuk mencapai Tuhan, berusaha dengan berbagai cara. Mereka teriak, mereka melukai badan mereka, menyiksa diri mereka. Kita, saudara, saya pernah katakan, Ibu Eli pernah nyanyi lagu bagus sekali. Dia hanya sejauh doa. Kalau doamu cuma bergumam, ya sejauh gumaman. Kalau keluar dari hati, sejauh di hati. Dia hanya sejauh doa. Kalau Anda mau teriak, ya jauh sekali. Anda mau tenang-tenang, juga dia dekat, saudara. Dia cuma sejauh doa dengan kita. Saya beritahu saudara, dia Tuhan yang dekat dengan kita. Amen. Nah, ini yang luar biasa. Nah, ini sebetulnya adalah anugerah. Punya Allah yang dekat dengan umatnya. Tapi yang kedua, saya mau beritahu saudara, bukan hanya itu. Dia Allah yang dekat dan dia memberikan aturan-aturannya. Dia berikan perintah-perintahnya. Nah, perintah yang dia berikan itu kalau kita ikuti, orang berkata ini adilnya luar biasa. Yang kedua, bijaksana dan membuat kita berakal budi. Jadi sebenarnya, kalau orang percaya mengikuti akan tatanan Tuhan, sebetulnya hidupnya itu sudah lebih dari luar biasa. Saya bahkan berani berkata, semua aturan yang Tuhan berikan ini merupakan tatanan kemakmuran Tuhan buat anak-anaknya. Bangsa kita akan ingin adil dan makmur. Sampai kapan? Entah. Semua bangsa ingin adil makmur. Nyampe enggak? Entah. Pokoknya gantungkan dulu setinggi-tingginya. Mencapai tidak? Enggak yakin. Tapi Tuhan kalau dia berfirman, orang berkata ini sangat adil. Kalau orang melakukan, dia berkata berakal budi. Hikmatnya luar biasa. Dan Tuhannya dekat dengan mereka. Nah, kalau ini diabaikan, saudara sekalian, saya yakin kita akan rusak. Tapi kalau orang percaya pegang firman, mestinya hidupnya berbeda. Nah, di antara segala macam aturan yang Tuhan buat, saya perhatikan begini ya. Ini ada aturan yang bagus, yang mengatur akan kehidupan kita sehari-hari. Terutama, ya saya mau sampaikan sejak masa muda Anda lah, supaya tahu bahwa kehidupan itu sebetulnya tidak segampang yang orang pikir, ya. Hari ini ada banyak orang tanya terus, ada apa dengan cinta? Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa sebetulnya. Kalau seperti yang dimaksudkan di film, enggak ada apa-apa. Itu cari duit aja. Siapa yang belum nonton? Coba angkat tangan tinggi, yang belum nonton. Anda tidak usah merasa berdosa. Biasa-biasa saja. Karena enggak ada apa-apa itu. Itu kan orang cari uang, saudara ya. Tapi saya beritahu, kehidupan tidak sesimpel itu. Makanya orang bertanya, ada apa? Emang nggak ada apa-apa. Tapi kehidupan tidak sesimpel itu. Anda yang penggemar film India, Anda ke India tidak ada pohon untuk menari itu nggak ada. Nggak ada itu.
Ya, dulu ada hambatan berkata, orang karismatik itu seperti orang India. Kenapa? Orang India kalau susah nyanyi, kalau seneng nyanyi, kalau marah sekali nyanyi, mau mati nyanyi sebentar. Orang karismatik sama tuh. Mau doain rumah nyanyi dulu. Gitu. Greng gitarnya gitu. Mesti ada nyanyi nih. Mau nutup peti nyanyi. Setelah mau ngubur nyanyi. Mau dibangkitkan nyanyi juga. Jadi saya berkata, sebetulnya gini ya. Aturannya saya mau sampaikan ini karena begini, setelah saya ulangi. Ini supaya Anda tidak berpikir bahwa kehidupan itu seperti yang dibuat orang di film. Begitu, kelihatannya begitu-begitu, gak ada apa-apanya. Saya berkata itu banyak hal dalam hidup kita. Nah, di antara tatanan yang Tuhan buat, saudara, sebetulnya kalau diikuti ya, keadilan dan kemakmuran itu ada hanya dalam Yesus sebetulnya. Dari mana kita mengerti? Nanti saya akan ada poinnya. Lihat dulu Ulangan 15. Ulangan 15. Saya baca mulai ayat yang pertama ya. Ulangan 15, lihat ayat yang pertama. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Menarik sekali. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Dari seorang asing boleh kau tagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu. Ini yang kita sering kali pakai, saya sebagai doa kita. Karena saya yakin ini janji Tuhan buat gereja ini. Terus kalian berkata, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau, seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan, bukan inginkan tentunya. Hati-hatilah supaya jangan timbul dalam hatimu pikiran dursila. Demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang. Dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu. Dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau. Dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya. Dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Demikian, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Ini hebat sekali, saudara. Ini aturan ya, kalau diterapin di Indonesia, tidak ada orang miskin. Konglomerat yang utang langsung, amin. Ya, utangnya triliunan, saudara. Mentah tidak mau. Dunia nggak ngerti ini. Tapi dalam hukum Tuhan sebetulnya, ini luar biasa. Kalau diterapin, saudara, betul tidak ada orang miskin. Ya memang kira-kira tahun ke-7 itu menjelang tahun ke-7, utang banyak orang kira-kira, saudara. Tapi Tuhan ngerti sih, mana yang nakal, mana yang betul-betul membutuhkan. Nah, dalam perjanjian lama, diberi aturannya. Ini diatur, ya. Kalau Anda kerjakan ini, Alkitab berkata, maka tidak ada orang miskin di antaramu. Di perjanjian baru,
Ini hebatnya. Aturan itu dimasukkan Tuhan dalam hati mereka. Sehingga tidak ada aturan yang diekspos keluar, tapi mereka spontan oleh karena pekerjaan roh dan firman melakukan itu. Dan hasilnya sama. Lihat di Kisah Rasul pasal yang keempat. Silakan dibuka Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-32. Kisah 4:32. Judulnya cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab, perhatikan, tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus, yang menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tidak ada indikasi bahwa itu diterapkan aturannya, tapi itu firman masuk ke hati mereka, spontan mereka melakukan. Nah, saya perhatikan saudara ya, ini sebenarnya luar biasa. Ini luar biasa. Saya kemarin lihat nonton TV, bagus sekali film, acaranya bagus. Bukan film ya, tapi dibuat film. Kalau Anda nonton juga itu Navy SEALs. Itu pasukan komando angkatan lautnya Amerika. Dan itu kelompoknya kecil ya. Kalau Amerika mau nyerang, dimasukkan di depan. Itu termasuk tentara komando. Saya tahu mereka hebat bertempurnya, nembaknya jitu sekali, senjatanya mutakhir, luar biasa. Tapi yang sungguh-sungguh touch my heart, saudara, yang menyentuh hati saya. Dan saya pikir bahwa semua tentara komando itu punya moto yang sama. Tapi mereka ini hebat sekali. Yang pertama dikatakan begini, mereka punya ikrar begini. Kalau mereka maju bersama, pulang harus bareng. Sekalipun sebagian pulangnya bentuknya mayat. Tentara biasa, mati-matilah, pokoknya lari-lari, gua lari aja. Tapi mereka tidak berkata, mayatnya pun mereka vow, mereka sumpah, mesti dibawa pulang. Ini yang luar biasa, yang pertama itu. Jadi ketika mereka serbu Granada, ada 4 yang hilang. Dan gak ditemukan mayatnya, karena nyemplung ke laut, hilang. Mereka buat upacara pemakaman dengan peti kosong. Lengkap sepertinya ada mayatnya di situ. Hanya untuk jaga sumpah mereka. Pokoknya kalau kita tempur, ini tim kecil ya, tempur sekali, pokoknya kalau kamu mati atau aku mati, mayatmu tidak akan kubiarkan di sana. Anda tahu peristiwa Amerika yang kalah di Somalia itu juga karena usaha untuk sebetulnya ngambil mayat temannya. Itu vow mereka, sumpahnya saya begitu. Nah banyak orang kan, mayat aja tinggal aja. Tapi mereka berkata enggak, mayatnya pun harus dibawa pulang. Yang kedua, itu vow mereka begini. Kalau ada yang mati, seumur hidup keluarganya ditanggung kelompok itu. Jadi kalau mereka perang, saudara, mati-mati. Mereka nggak mikir keluarga mereka akan kelaparan atau nggak ada yang ngurus. Itu vow, sumpah mereka. Sampai mereka bisa mandiri. Pokoknya tidak akan dibiarkan keluarganya terlantar. Wow, saya pikir ya, saya dengar tentara kita juga sama. Yang komando tuh, yang Kopassus gitu. Saya dengar ya, pokoknya sumpah mereka diantaranya. Kalau mati, family mereka, istri, anak-anak itu tanggung korpsnya. Dan tidak dibiarkan kelaparan. Bayangin. Saudara perhatikan, itu kekuatan apa sebetulnya? Kekuatan untuk saling care. Ngerti saudara? Nah itu kekuatan sebetulnya luar biasa. Gereja mestinya harus lebih dari itu. Mestinya. Tapi kenyataan belum saudara. Saya lihat belum. Saya kenal beberapa istri pendeta ya.
Suaminya dipakai Tuhan luar biasa. Zaman dia hidup luar biasa. Suaminya mati, tendang istrinya. Dia nggak diurusi. Jadi sudah dianggap, ini ganggu, parasit, tendang. Kadang-kadang beberapa praktek dalam gereja itu jahat sekali. Orang-orang dunia yang ditrain untuk membunuh orang. Mereka ngerti bagaimana care keluarga dan kelompok mereka. Nah, saya pikir kadang-kadang gereja itu ya mesti kembali kepada aturan Tuhan. Tuhan itu sampai membuat aturan begitu rupa. Yang berkata, tidak boleh ada orang miskin di antaramu. Gitu. Dengan katanya berkata, nggak boleh ada orang miskin di antaramu. Kerjakan ini, maka tidak akan ada orang miskin di antaramu. Itu maunya Tuhan, saudara. Saya mengalami sesuatu yang betul-betul saya yakin akan mengubah banyak hal dalam hidup saya. Ini kejadian minggu yang lalu, baru terjadi. Sabtu begini, pulang dari gereja, Tuhan ngomong sama saya. Ini jemaat di sini ya, beberapa ya, dia bilang, bahkan minggu ini untuk mereka makan saja, mereka tidak punya uang. Minggu ini. Saya kaget ya, terus terang saya kaget. Anda yang datang hari Minggu lalu, Anda ngerti lah, kalau pagi sore datang hari Minggu. Terus saya bilang, Tuhan, Engkau memberitahu aku itu untuk apa? Apakah Engkau mau mendoakan mereka seperti biasanya? Dia bilang, doakan. Tapi tidak cukup untuk didoakan. Oke, saya bilang, Engkau mau apa dengan itu? Beri mereka uang. Terus saya ngomong istri saya, besok bawa uang. Buat apa? Tuhan bilang, ada yang tidak bisa makan untuk minggu ini lewat aja. Tidak punya uang untuk makan. Istri saya lupa. Tidak bawa uang. Tapi dia bawa uang. Dia ada uang lain. Bukan itu yang saya maksud sebetulnya. Mau dipakai untuk hal lain sebetulnya. Dia bawa ketika Tuhan ngomong lagi di mimbar hari Minggu pagi. Dia ingat. Dan tapi dia bilang, waduh aku ada uang lain. Saya bilang, pakai dulu uang itu. Pagi itu ada kira-kira 8 saudara yang maju ya. Dan sore ada 10 yang maju. Saya memberitahu saudara begini. Saya berkata ini kenyataan. Membuat saya kaget. Saya bilang, ada di antara kita. Yang sampai nanti minggu depan ini mau makan apa. Tidak ada uang. Ya, orang itu bisa, saya bilang, kok bisa ya? Dan Tuhan berkata, jangan hanya didoakan. Dalam kondisi seperti itu, beri mereka uang. Lalu saya panggil mereka ke belakang. Saya ngomong mereka, saya minta maaf. Saya bilang, saya tidak bermaksud untuk menghina atau melecehkan. Saya hanya mengikuti yang Tuhan perintahin. Saya berkata, tolong diterima. Ini berkat Tuhan buat kalian. Tapi yang saya suka adalah begini, saudara. Ini permulaan yang bagus. Saya lihat kita ini sudah punya modal untuk itu sudah bagus. Sorenya, Tuhan ngomong lagi. 10 orang masuk ke depan. Saya bawa ke belakang. Saya doakan mereka lagi. Mereka dijamah Tuhan, saudara. Dan begitu saya bagikan itu uang. Satu jemaat lari ke belakang. Ngasih amplop, dia bilang. Oh ada amplopnya nggak Bu ini ya? Ada di amplop ya? Dia bilang. Ke Bu ini, tolong bagiin ke mereka. Bapak, siapa namanya? Gak usah. Pokoknya saya mau ini untuk mereka. Jadi itu ditambahin. Belum selesai, satu orang lagi berkata, saya mau kasih tambahan buat mereka. Kumpulkan lagi, kasih duit lagi. Saya mau beritahu saudara ya, itu bagus. Buat saya gini, saya terus terang sampai hati itu, saya nggak bisa nutup kebaktian lah, saya minta Pak Ardian yang selesaiin. Sebab saya berkata, Tuhan kok bisa ya di tengah-tengah kita, ternyata masih ada yang begitu. Tapi itu kenyataan kehidupan. Saudara. Ya, jadi hidup itu tidak sekedar ada apa dengan cinta. Serak payu, rausum. Kalau Anda tanya sama keluarga ini itu, enggak mereka bilang, arti, pokoknya aku rasa mangan. Aturan yang dia buat itu luar biasa. Tadi Pak Timotius sharing ayat. Saya bacain lah, bagus ini. Ibrani 13. Ayat 15 dan 16. Ini dibacakan bagus, saya diberkati sekali. Ibrani 13, ayat 15 dan 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya.
Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang apa? Berkenan kepada Allah. Nyanyi ya bagus. Ucapan bibir. Tapi jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Nah, kita berkata, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Nah, di tengah-tengah kita ini, saudara, potentially, saya perhatikan ya, itu sudah cukup bagus. Ada jemaat yang sudah almarhum lah, saudara, almarhumah. Seorang ibu, Anda mungkin pernah ingat ya, ibu Jum ya. Nah, saya mau kasih ini ya, kredit ini buat teman-teman MK-nya. Satu hari dideteksi ada kanker ya, di payudaranya. Ibu ini sederhana, hampir dia nggak punya, adalah family tapi nggak terlalu dekat. Jadi praktis dia orang sendiri lah. Lalu ketika dengar begitu, dia nggak mau dioperasi, sakit sekali sampai berbau ya. Kemudian saya tahu begini, teman-teman MK-nya itu langsung kumpulin duit, bawa ke rumah sakit, dioperasi. Uangnya masih sisa, udah pokoknya pakai untuk pengobatan. Nah, tambah lama, tambah parah, karena ternyata sudah jalar kemana-mana. Saya berkata ya saudara, ini good point saudara. Sampai saya dengar begini, ada jemaat kita satu ya, pada saat menjelang hari-hari terakhirnya, sebelum dibawa ke rumah sakit dan meninggal akhirnya, itu dipindahkan ke rumahnya, dirawat seperti ngerawat orang tuanya sendiri. Ini serius. Saya bilang, kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin. Dirawat, pindahin ke rumahnya. Setelah makin parah, tentu nggak bisa lagi ya, bawa ke rumah sakit. Sampai akhirnya meninggal. Sampai dimakamkan. Nggak dibiarkan. Kita ini punya beberapa syarat, aduh bagus ya. Anda tahu teman kita ini, Bu siapa? Temannya Hasto sama Bu Kiman. Dulu sahabat. Kita juga semasa. Ini Bu Kiman itu lama bersama kita. Waktu suaminya meninggal, saya ceritain itu karena mereka jadi Kristen. Untuk makamkan suaminya aja, ditolak orang kampung. Mau ngubur aja. Saya ngerti beberapa teman fight lah. Sampai akhirnya ditaruh di bukit terpencil. Mayat aja. Cuma saya lihat, good lah. Oh, ya, saya itu bersama dengan kita. Jadi saya belajar ya, ini ada poin-poin bagus di tengah-tengah kita ini. Saya perhatikan percikan-percikannya bagus. Ya. Coba lihat radio misalnya. Radio ya. Berkali-kali itu ketika konseling 15 jam ya, ngomong. Orang cerita problemnya nangis. Mesti bayar uang sekolah untuk makan. Minggu ini tidak tahu bagaimana nangis. Langsung beberapa telepon berkata, saya kasih uang. Tolong suruh ngambil di radio. Itu beberapa kali terjadi. Saya bilang, Tuhan, ini kan yang mestinya kan begini. Ya. Saudara masih muda. Saya mau ajari sesuatu. Kalau Anda mau ya, simple. Kenapa dalam MK itu tidak minta roh Tuhan kerja? Sampai muncul unity. Dan engkau jadi sahabat seumur hidup. Boleh membelahnya, tidak apa-apa. Tapi tetap engkau akan punya friends, sahabat. Seumur hidup. Tidak usah sumpah di depan pendeta atau penghulu, nggak usah. Tapi kalau kasihmu kayak Daud dan Yonatan, nyatu. Saya mau beritahu, mestinya gereja itu begitu. Berkata, gue nggak usah takut. Satu ada Tuhan, dua kami keluargamu. Nah, gereja begitu ya saudara ya. Semua akan berani all out bagi Tuhan saudara. Ngerti soalnya. Ada orang-orang yang care. Nah kita ini nggak bisa sendirian. Saling butuh satu dengan yang lain. Amen saudara. Serius. Saya ngomong terus terang ya. Hari Minggu ngalami gitu.
Hari apa ya? Hari Senin. Istri saya ngomong gini, yuk lihat-lihat yuk pameran berlian. Tahu di mana? Lu ada malah ngerti lu. Saya ketemu Shanin itu. Saya belum enggak borong kok Shanin, mak beli kira-kira 50 kilo beratnya. Maksudnya brosur-brosurnya. Saya temani istri saya lah. Well, sudah tahu perempuan tentu punya keinginan untuk tidak beli ya, melihat itu sudah senang. Saya nggak ada poinnya lah. Saya punya satu lagi nih, dikasih Mahanaim waktu ulang tahun minggu lalu, saudara. Lumayan ya, not bad, dikasih Mahanaim. Tapi saya bukan pecinta itu ya, dikasih ya mau, tapi kalau ngumpulkan itu ya saya enggak lah, saya laki-laki kok saudara. Kalau wanita ya ingin lihat lah minimal. Saya bilang, ayo temen aku dong, lihat. Oke, lihat. Nah, kata beberapa teman, dari ketemu anak buahnya Ibu Linda Bernard lagi buka, dia punya pabrik emas itu ya saudara. Jadi apa itu perhiasan. Jadi saya lihat jalan. Saya jalan, ya sudah hati sudah nggak ada niat. Nah, tahu minggu lalu baru ada orang makannya nggak bisa. Anda tahu itu kan counternya macam-macam tuh ya. Ada toko emas ini, pabrik emas ini, ada arahnya ini ke toko emas ini. Ada satu counter yang saya ingin terus datangi. Tanya jelas, apa itu? Out. Saya bilang sama itu saya, ini loh, aku pengen lihat ya, out itu kemana sih ya Allah? Ini mesti jualnya bagus nih, apa ini? Out, saya berkata gini. Dia bilang, entar lah, kita kan baru in. Saya berkata, ya kamu in lah, saya bikin out, saya berkata gini. Susah, saya bilang. Sementara beberapa teman berjuang untuk makan. Kita di sini ya, kita nggak lihat apa-apa sih. Ya, kita nggak beli berlian. Tapi untuk lihat itu sudah nggak ada selera. Tadinya sih nggak ada juga sih. Tapi kata kami, lihat counter yang saya paling suka nih, out ini. Ini counter paling bagus, apa itu? Out. Udahlah, begitu aja. Ikuti aja, nanti kan enak, saya berkata gitu. Ya kira-kira mungkin nggak tahu berapa lama itu. Akhirnya kita ikuti juga counter terakhir. Out juga akhirnya, keluar. Nah, saya mau beritahu, ada poinnya di sini. Saudara. Ini sebuah gereja harusnya begitu. Ya. MK, Mesbah Keluarga yang kita ada. Saya senanglah dengan apa yang ada ya. Total ada 160 MK lebih di tengah-tengah kita. Which is secara persentase cukup baiklah. Tapi itu sebetulnya itu kelompok ya. Bukan sekedar untuk orang dengerin orang lain khotbah. Enggak ada khotbah di MK kan. Cuma orang sharing kan. Tapi yang saya rindukan itu di tengah-tengah Anda itu ada unity. Bisa nyatu gitu loh hatinya. Sampai dari muda itu Anda punya friend, punya teman, punya sahabat. Yang kelak sampai begini, kamu hidupmu dalam tangan Tuhan. Dan kamu bisa lihat akulah, kami ini keluarga. Ya, apapun, kami ini family, kita ini keluarga. Nah kalau itu bisa terjadi saudara, saya yakin tatanan kemakmuran Tuhan itu sungguh-sungguh akan memberkati kehidupan kita. Gereja menurut saya harus big enough to serve you and small enough to know you. Harus cukup besar untuk bisa melayani Anda. Kalau kita kecil kita nggak punya apa-apa, yang kita bisa beri apa? Tanah Mas kebanjiran aja. Kalau Anda hanya 30 orang, ternyata 30-nya itu 29 kebanjiran. Satu orang nggak bisa. Akhirnya 29 makan, yang satu ini mati kelelahan. Ngapung di kali Tanah Mas ini. Mati dengan membawa besek lalas rosoh gitu saudara. Kecapean. Too small. Tapi kalau kita punya manpower banyak, bergeraklah. Atau fotonya lumayan. Tapi jangan lupa, harus small enough to know you. Harus cukup kecil untuk bisa kenali saudara. Nah saya bagaimana bisa ngerti saudara? Minggu lalu Tuhan ngomong sama saya. Ada yang begini, kalau nggak ngomong, saya pikir semua akan semakmur Pak Yos, Pak Ardian, Pak Timotius, orang-orang makmur, Pak Victor, ya, Pak Thomas. Saya pikir semua akan semakmur mereka. Tapi kan fakta bicara lain. Amen. Apakah tiap minggu kita bagi duit?
Saya berkata pada saudara, itu akan jadi omongan orang juga. Gereja bagi duit. Tapi kalau nggak bagi duit, salah juga. Masa ada orang nggak bisa makan? Terus berdoalah, berdoalah. Atau kita ngomong kayak setan, ubahlah batu jadi roti. Loh kan kok setan omongannya setan toh? Itu kan omongannya setan sebetulnya. Betul nggak saudara? Ada orang kelaparan itu. Ubahlah batu jadi roti. Nggak perlu. Nasi liwet buat mereka. Jangan diubahkan menjadi roti. Menangkap saudara ya. Jadi ini ada bagian-bagian yang keliru yang selama ini dibuat banyak anak Tuhan. Tapi saya perhatikan, di antara kita, saya bilang ada benih bagus loh. Dan terus terang saya ngomong pada saudara, kemarin malam, Tuhan ngomong sama saya. Karena minggu lalu, kamu dan beberapa jemaat melakukan hal itu. Dengar ya, enggak tambah-tambah. Ini jemaat ini akan diberkati Tuhan luar biasa. Kata ngomong lagi ya, karena Tuhan ngomong, bahkan tidak semua melakukan, cukup beberapa orang respon. Tuhan berkata, senang dia. Dan Tuhan berkata, nanti lihat aku berkati kamu luar biasa. Saya waktu lalu doain para profesi ya, kayak Dr. Mary misalnya, masuk ke depan tumbangnya tanda, tahun ini kamu diangkat Tuhan, langsung laris BB-nya. Dan diberkati dia, sungguh. Nah saya mau beritahu saudara, apa yang kita buat minggu lalu, Tuhan berkata, aku berkenan dan aku senang. Aku berkati nanti mereka. Orang kalau Anda ya, Anda memberkati orang miskin, Anda memiutangi Tuhan. Dan dia berkata, aku berkati mereka. Itu hati ya, yang Tuhan butuh saudara. Nah, sebetulnya di tengah-tengah kita ini, saya nggak berkata bahwa, mari ikut MK, biar gue dikasih duit, salah juga. No. Ini keluarga sebetulnya. Tangkap ya saudara. Nah kalau ini Anda bisa ngerti, ini waduh kekuatannya luar biasa. Untuk saling kenal, kita kecil aja. Tapi kita bagian dari satu yang lebih besar. Yang punya kekuatan cukup to serve you. Tapi untuk kita dikenali, Anda kan kelompok kecil. Nah sekarang banyak orang coba untuk konseling sama saya. Saya bukannya tidak mau terima konseling. Tapi saya konseling berkali-kali kan 15 jam. Walaupun tidak ketemu tatap muka dengan saudara. Sekarang saya mau cerita lah schedule saya. Saya ini lagi mabuk juga dengan schedule saya tahun ini. Nah, ceritain saudara ya. Senin saya ke Pati. Senin ini pentahbisan pendeta muda. Jadi ya kita bila di Pati akan didewasakan. Pati. Selasa saya sehari libur. Rebu saya ke Sydney. Rebu ya, Senin saya balik. Langsung tidak pulang Semarang, saya ke Bandung. Selasa Rebu seminar 2 hari. Kamis saya pulang dari Bandung, Jakarta, terus ke Semarang. Pulangan Jumat 15 jam di radio. Sabtu, Minggu kebaktian. Oke. Terus Senin, Selasa, Rebu, Jakarta seminar. Kamis pulang sehari, Jumat, Jumat ada seminar di sini. Pemulihan keluarga. Dan Sabtunya keuangan. Tapi Sabtu pagi saya harus ke Kudus. Minggu khotbah lagi, Senin pembukaan School of Acts. Seminggu penuh di Ungaran. Sabtu, Minggu, John Avansini di tengah-tengah kita. Senin Selasa saya dampingi beliau di Jakarta. Rebu malam baru bisa pulang. Terus weekend di sini ngajar seminggu di TSOA. Itu jemaatku sing 4 biji istri dan 3 anakku belum tak openi loh saudara. Saya beritahu. Jadi mau konseling itu wayai kapan? Ayo. Ini baru tak ceritani sampai kira-kira akhir April. Sebulan ini. Kayak begitu. Saya liburan malah pusing, nganggur. Berat. Saya kalau nganggur itu tersiksa. Enggak nganggur, bodol juga badannya, enggak diistirahatkan. Nah, jadi Anda perlu dong kelompok. Dan jangan kira ya bahwa saya itu semua serba tahu. Ada banyak knowledge kebenaran yang saya dengar dari teman-teman sekitar. Cara mereka sharing mereka, saya bilang, ini bagus. Dan banyak hal Anda tidak perlu ketemu saya pribadi. Teman-teman sudah ngerti karena mereka sudah ngalami.
Nah ini yang saya mau tekankan pada Anda. Amen, saudara. Ini tatanan Tuhan sebetulnya. Saya mau berkata, tidak boleh ada di tengah-tengah kita orang yang sampai tidak bisa makan. Tidak boleh ada. Boleh ada kalau ada orang yang tidak bisa sampai dapat dokter, boleh. Tidak harus dapat dokter. Tapi kalau makan tidak bisa, tidak boleh terjadi. Bagaimana saya bisa ngerti? Bagaimana kantor bisa tahu? Tuhan ngerti, Pak. Iya, Tuhan ngerti. Makanya minggu lalu dia tunjukkan kepada kita. Tapi sebetulnya saya sudah berdoa, Tuhan, apa engkau akan terus begini? Dia bilang, tidak. Saya bilang, kenapa engkau mau tunjukkan begini? Supaya mereka tahu bahwa ada kenyataan seperti ini di tengah-tengah jemaat. Nah, saya tahu saudara, bukan hanya kita yang ngalami. Semua gereja, I think mereka ada. Teman-teman yang sampai desperate-nya seperti itu. Nah, apakah kita akan diam? Jadi saya mengatakan begini ya, penting sekali. Anda yang masih sekolah sama. Anda perlu somebody yang really care dan berdoa buat saudara. Sampai ada jalinan jiwa berkata, kita tumbuh sama-sama. Ya, saya bilang sugih siji, sugih bareng. Marat siji, tulungi bareng-bareng. Orang marat siji, marat kabeh, jangan. Mesti gitu dong. Mesti kayak ada unity-nya. Kalau tambah gede, belah-belah gak apa-apa. Gak masalah. Tapi Anda ngerti, Anda punya teman. Gitu. Sugih bareng. Marat siji, tulungi bareng-bareng. Ojo, marat siji, marat bareng, ojo. Gak usah. Jangan. Itu bisa kalau terjadi begitu. Nah, saya mau ajak Anda lihat beberapa ayat. Kita selesai ini. Haleluya. Mari kita lihat Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6. Lihat mulai ayat yang ke-30. Dan saya mau beritahu saudara ya, kalau Tuhan memberkati orang itu gak tanggung-tanggung. Saya kemarin lihat waktu hari Minggu, saya bilang, wah, mereka ini diberkati Tuhan langsung. Bum, orang-orang berkati. Saya diberkati gak usah, dengan cara beberapa orang merespon cepat sekali apa yang mereka lihat. Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-30. Alkitab berkata begini. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ya, saya bisa mengerti ini, tapi saya masih sempat bisa makan, tenang aja. Saudara. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya mereka duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya.
supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga dengan ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Jadi Tuhan itu bagus. Dia berkata ini. Tergerak hatinya oleh belas kasihan, kasih firman dulu. Tapi ada kalanya firman saja tidak cukup. Dia berkata, kasih makan. Mereka bilang, tidak cukup. Dia berkata, periksa dulu apa yang kamu punya. 5 roti dan 2 ikan. Dia ambil, menengadah ke langit, berkati, mengucap syukur, pecahkan, berikan. Tapi ketika akan diberikan, disuruh apa? Berkelompok. Kenapa? Kalau enggak Anda bisa bayangin 5.000 orang dibagi, kacau. Yang rakus ngambil 3. Yang isin-isin lapar. Dalam kelompok itu semua akan saling belajar. Jadi diawasi, saling ngerti. Ini kurang, ini enggak ada. Ini kelompatan, ini kurang, ini kebanyakan makan. Ini malah kurang. Semua. Sampai kenyang. Setelah itu Anda baca, sisanya masih 12 bakul. Kenapa harus dalam kelompok-kelompok? Sebab kalau tidak, mesti ada yang terbuang. Ini ya, kita sudah, jemaat sudah ribuan. Anda bisa kesepian di gereja. Serius. Rame Pak, rame suasananya. Batinmu bisa sepi. Karena you have nobody. Iya, Anda nggak punya orang lain. Yang bisa ajak Anda ada bicara, ngomong dari hati ke hati. Nggak ada. Saya ngerti MK kita masih jauh dari sempurna. Tapi at least saya berkata, idenya adalah jangan sampai ada orang yang tercecer di tengah-tengah kita. Boleh terjadi ada orang tidak bisa makan di tengah-tengah kita. Amen, saudara. Mestinya kita diberkati luar biasa. Dan saya yakin ada banyak orang ingin ambil bagian nolong orang lain. Saya dengar begitu banyak cerita. Saksian. Bagaimana MK itu ambil bagian begitu rupa. Saya berkata, saya bersyukur. Di MK sengaja gak ada persembahan. Tapi mereka boleh ambil bagian, kumpulkan uang untuk nolong beberapa orang secara insidental. Tapi memang gak ada persembahan. Kenapa Pak? Memang gak perlu. Yang ada itu uang yang ada kalau mau diberikan, bisa memberkati teman-temannya. Anda bisa bayangin ya. Kalau Anda punya 15 orang bersama Anda, atau 9 orang bersama Anda. Mereka berkata, kita ini keluarga. Keluarga. Diangkat bareng, sekolah belajar bareng, saling mendoakan. 3, 4, 5 tahun mendatang dari sekarang. Beberapa Anda mungkin dipakai Tuhan, diberkati luar biasa. Tidak ada orang yang tercecer dalam lingkungan saudara. Semua diangkat bersama-sama. Kalau keluarga Tuhan bisa begitu, saudara. Saya yakin itu yang Tuhan mau di tengah-tengah kita. Gereja harus big enough to serve you. Kita harus cukup besar untuk bisa melayani saudara. Dengan semua yang kita punya. Kita diberkati Allah dengan banyak hal hari ini. To serve you. Tapi harus small enough to know you. Bagaimana kita bisa cukup kecil untuk bisa mengerti saudara. Dan kenal dengan Anda. Saya nggak bisa lagi. Saya ini orangnya beratnya susah apal nama orang. Too much itu. Nama itu berseliweran banyak. Sampai saya bilang, wes nama Yesus saja yang saya ingat. Istri saya pasti saya ingat namanya. Tapi yang lain, kata orang, sama Pak, berarti pokoknya haleluya. Jujur saya. Gimana saya bilang ngerti? Apalagi hidup pribadi nggak bisa. Menurut survei ya, statistik mengatakan, satu pendeta maksimal, sudah mau pecah itu kepalanya. Itu hanya bisa nangani maksimal 300 orang. Sudah, nggak bisa. Ngapal nama aja susah. 300 sudah pol. Kita sudah 10 kali lipat kapasitasnya. Lebih mungkin. Nggak bisa lagi. Jadi, mesti bagaimana? Tuhan beri kita MK. Saya terus terang bulan lalu datangi beberapa teman-teman dari gereja lain. Dia berkata, Pak, kelompok sel kami mati. Pak. Dari sekian banyak yang ikut hanya 9%. Kasihan.
kita ini kira-kira mungkin 40% kurang lebih ya, 40, hampir separuh lah. Hampir separuh itu ikut MPK, itu angka bagus. Akan lebih bagus kalau yang lain ambil bagian. Believe me, Anda perlu orang lain. Saya perlu orang lain. Semua kita butuh orang lain. Anda belum merasakan hari ini, tapi one day, kalau usia makin bertambah, saya sudah tak cepat rem, akhirnya 40 lewat juga saya. Tapi ini, life begin at 40. Saya baru mulai, Anda belum mulai apa-apa, saya beritahu ya. Saya baru mulai. Walaupun teler-teler saya mulai dengan 40 lah. Tapi saya mau beritahu saudara, Tuhan mau kita saling melayani, memberkati, dan menguatkan. Itu gereja, itu keluarga. Kita beri nama mesbah keluarga itu bukan lip service. Saya punya impian. Ada keluarga-keluarga yang solid, saling mendukung. Seperti beberapa kesaksian tadi yang saya berkata, di situ sebetulnya kekuatan kita. Amen, saudaraku. Tutup Alkitab, mau kita berdoa bersama-sama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mari berdiri sama-sama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Padamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku.